Halo guys, welcome back to my channel guys. Jumpa kembali di channel saya. Selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan mengulas apa saja yang harus kita siapkan untuk bisa menyeting Cell Clap Satria FU. Oke guys, sebelum kita memulai video ini, seperti biasa kita siapkan kopi masing-masing. Kita ngopi dulu guys. Mantap. Ini kopi udah saya kasih gula ya teman-teman. Sebelumnya saya ada melakukan terapi kopi tanpa gula, tapi hanya bisa berlangsung selama 1 minggu lebih, beberapa hari ya. Udah itu balik lagi ke kopi plus gula, kopi hitam plus gula guys. Soalnya nggak kuat guys, kalau tanpa gula itu nggak ada rasanya. Oke, kita nggak usah bahas kopi ya. Yang kita mau bahas itu peralatan apa saja yang harus kita siapkan untuk menyeting Clap Satria FU ya, maupun celah Clap Satria FU. Oke guys, ini yang pertama kali kita harus siapkan ya. Pertama ya, ini ya, filler gauge. Nah, atau tulisannya itu filler gauge. Nah ini teman-teman, awalnya sih saya cuman beli ini satu ya, cuman karena ini kurang lengkap. Nah kita coba lihat deh, kurang lengkap saya bilang ya, kurang lengkap. Jadi saya harus tambahin lagi. Sorry guys, ini saya mau alas guys, soalnya ini minyakan guys. Nah, ini kenapa saya bilang kurang lengkap nih? Sebenarnya saya malas buka ini guys, minyaknya banyak guys. Nah nih, ini kenapa saya bilang kurang lengkap ya guys. Sebentar saya coba buka tirai. Nah sorry, ini tadi kurang ada cahayanya. Sorry guys, nggak tahu ketangkap nggak kamera guys. Mata saya juga udah buram ya. Ini ada tulisan kali ya, cuman saya nggak kebaca guys, soalnya mata saya buram guys. Ini ada, ini 0,02 0,02 0,09 0,06 ya, 0,06. Ini 0,08 kayaknya nih. Ya. Nah, nih satu lagi kayaknya 0, berapa ini? Sebentar teman-teman, mohon maaf nih, ini karena mata saya udah nggak bisa lihat ya. (0,05). Nah, ini dari 0,0, ini sih kayaknya 1 ya guys ya. Ini yang 1 mili kayaknya yang paling tebal nih, dimulai dari 1 mili, terus 0,02, lanjutnya 0,05 nih, 0,05 nih. Ya, habis 0,05 itu 0,0 berapa nih, 0,7. Ada, masih ada 6, 5, 6, 7 ya, 6, 7, 8, 9, 10 udah. Habis itu langsung lompat ke 15, 0,15. Habis itu lompat ke 20, udah. Itu berapa lagi nih, 25 baru ke 30.
30 nih ke berapa lagi nih, 40. 40 ke berapa nih, 50 ini 75 ya. Nah itu tadi yang saya bilang kurang begitu lengkap teman-teman, tapi minimal bisa pakai sih, ini masih bisa pakai ya. Ini minyaknya banyak nih teman-teman. Nah akhirnya saya pikir kan nggak ada yang kurang begitu lengkap ini ya. Akhirnya saya beli satu lagi. Ini harganya kalau nggak salah saya beli sekitar 17.000 apa 18 ribuan ya, pokoknya kurang lebih hampir 21.000 lah kayaknya ya, anggap 20 ribuan lah ya. Nah, selanjutnya lagi ini saya kemarin baru nyampai, saya beli ini satu lagi. Ini lumayan banyak nih guys, apanya itu, isinya lumayan banyak, jadi saya pikir sih lebih ya, setidaknya lebih lengkap lah dari yang ini ya. Nah ini nggak bisa saya tunjukin sampai semuanya guys, soalnya banyak nih guys. Nah ini ya, kelihatan nggak? Ini yang 88 mm nih, yang satu bilah ini nih ya, 88 mm, tapi nggak tahu kelihatan nggak teman-teman. .88 mm. Nah ini satu. Nah kita cuma coba ada spill sedikit aja ya teman-teman, soalnya ini banyak nih, lagian mata saya agak kurang bisa lihat. Ini 0,04 ya, wis kelihatan nggak yang bagian atas, 0,04. sorry teman-teman, ini mesti saya kasih ini 0,04, di atasnya 0015, itu nggak tahu kode apa ya. Nah ini 0,04 mm ya, kita coba kunci dulu ya. Nah 0,04 mm. Selanjutnya nih 0,06. habis itu 0 lompat, dia nggak ada yang 7 nih, langsung 0,08 ya, 0,08. ini 0,10 ya. Nah lompat lagi, ini 0,13 ya. Nah, jadi dilompatin nih teman-teman. Ini 0,15. Ini banyak ini teman-teman. Ini 0,18 ya. 18, ini 0,20. 20 ini 25, 23. Nah, ini 25 ini. 25 kalau nggak salah ada 2 ini, 0,25 ini. Nah, ini juga sama 0,25, nggak tahu kenapa 2 nih, cuman beda satu kuningan satu apa itu. Nah yang ini 0,28 ya, 0,30. nah mantap ini berapa, 0,33, 35. Nah, ini lengkap ini teman-teman, 0,38, 38 sampai dia sampai berapa ya ini ya, sampai 0,80, 80. Nah yang di awal 88, yang di akhir dia 80. Lumayan lah teman-teman. Nih ini 0,88 kan. Nah, yang di akhir ini yang 0, berapa ini, 0,80 ya. Nah, ini saya bilang lebih lengkap sih
Kalau ini bisa dipakai teman-teman, bisa kepakai ya buat kita setting klep Satria FU ya. Nah, selain itu ya teman-teman, ini saya mau kasih sedikit penjelasan lagi ya. Sedikit penjelasan lagi. Ini bukan saya menggurui, enggak ya. Saya hanya berbagi tips aja. Soalnya saya udah pernah, saya kan basicnya kan nggak ada basic mekanik ya. Nggak ada pernah kursus apa segala macam, nggak ada teman-teman, buta sama sekali. Tapi karena saya sering nonton YouTube ya, saya akhirnya saya bisa setidaknya itu ya teman-teman. Kemarin saya udah pernah 2 tahun lalu ya, saya udah masukin ke upload ke YouTube ya, ganti kampas kopling saya bisa, ganti gasket saya bisa, itu nggak bocor punya, nggak perlu pakai lem ya. Terus ganti tali kopling saya udah bisa ya, itu yang mudah-mudah ya. Ya setidaknya kalau udah buka mesin, dalaman mesin itu ganti kopling udah bisa, ganti filter apa tuh oli yang di saringan oli yang di bak kopling udah bisa. Nah itu minimal kita harus bisa teman-teman. Kalau yang di luar dari mesin itu misalnya setting rantai sih udah nggak usah tanya lagi lah, itu masih bisa lah ya. Misalnya ganti rantai atau ganti setting kekencangan rantai atau apa, nah itu bisa lah, gampang lah teman-teman. Nah ini saya mau kasih tips buat pemula nih. Kita mesti beli alat-alat buka mesin atau apa segala macam ya. Nah alat-alatnya itu apa aja ya. Nah, teman-teman harus perhatikan. Oh ya, sebelum kita melanjutkan, kita ngopi dulu biar kita ngobrolnya lebih santai. Ya, ngopi dulu teman-teman. Selain itu, kalau ini kan tadi untuk apa tuh? Setting klep ini harus ada. Terus satu lagi yang belum saya beli itu teman-teman, Sigmat atau kaliper ya. Kalau bisa sih beli digital tapi yang bagus teman-teman. Yang minimal ada 2 angka di belakang koma ya, 2 angka di belakang koma. Soalnya ini aja tadi kan 2 angka di belakang koma nih filler gauge-nya ya. Terus selain kaliper atau Sigmat, kita mesti juga beli ini teman-teman, boleh catat nih ya, boleh catat obeng ketok. Nah itu satu set beli juga boleh, beli yang bagus ya, walaupun mahal sih teman-teman ya, mahal. Ini budget ini saya perkirakan ya, untuk beli peralatannya aja minimal ini bisa di atas 1 juta lebih nih teman-teman ya. Soalnya ini banyak, soalnya dulu saya aja ya dulu beli peralatannya itu lumayan. Saya cuman belinya tuh nyicil teman-teman, nyicil, dan kita harus beli yang bagus. Kedua, selain tadi kan kita beli apa ya tadi, saya lupa tuh. Beli itu kunci sok 1 set punya teman-teman. Kunci sok 1 set ya, yang bagusan lah, sedang pun boleh lah, kualitasnya sedang, tapi lebih disarankan sih yang bagus ya. Nah, kunci sok 1 set. Terus itu kunci L 1 set, tapi yang bagus ya teman-teman, jangan beli yang murah. Ingat, jangan beli yang murah, nanti kaudol itu lebih repot teman-teman. Tadi kan, oh ya tadi yang saya bilang kan obeng ketok ya, itu fungsinya apa? Fungsinya kalau misalnya ada baut yang susah buka, itu kita bisa pakai obeng ketok. Obeng ketok kita gunakan. Terus kita mesti beli kunci ring ya, ring ukuran 17, 14, 12, 10 yang ring ya. Terus apalagi itu kunci L kan tadi udah 1 set kalau bisa sih, soalnya saya punya pengalaman teman-teman ya, gara-gara nggak punya kunci L 1 set ya, saya pernah kejadian motor mogok ya. Motor mogok, nggak mau kan dorong cari bengkel tuh, aduh ada hampir itu berapa 1 kilometer kali saya dorongnya. Tahu nggak teman-teman, begitu dorong ke bengkel dibuka sana sini nggak ada penyakitnya teman-teman.
Cuma bukan nggak ada penyakitnya. Yang menyebabkan motornya mogok itu bukan karena mesinnya sakit, bukan. Itu karena salah isi bensin, teman-teman. Kita ngisi bahan bakarnya itu di tempat yang enggak standar, teman-teman. Lebih bagusnya kita pakai bahasa tuh enggak standar ya, karena saya ngisinya tuh yang di tepi jalan itu rupanya tercampur air, teman-teman. Nah, solusinya hanya simple, teman-teman. Itu cuman mekaniknya cuman bilang ke saya itu bahwa hanya cukup buang minyaknya, minyak bensin yang ada kecampur air kan, buang sampai, kan minyak dan air kan tidak bisa menyatu, teman-teman. Kayaknya tuh udah dibuang di dalam karburator itu airnya, terus ditutup lagi hanya pakai kunci L, tapi kunci L-nya kecil, teman-teman. Kunci L-nya kecil. Ketika udah dibuang airnya terus dihidupin, nyala, teman-teman. Sampai sekarang saya pikir tuh, wah itu karburator kenapa lagi ya bisa rusak. Karburator rusak, kalau rusak kan mahal ya. Terus mau perbaiki juga kita mesti belajar dulu. Taunya hanya simple. Yang kemarin tuh penyakitnya cuman gara-gara salah isi bahan bakar di tempat yang tidak standar. Harusnya di tempat-tempat yang disarankan ya, misalnya di Pertamina atau di mana pom bensin yang standar. Nah, itu hanya sebagian penyakit ya, teman-teman. Jadi kunci L itu kenapa saya sarankan beli satu set. Itu nanti kepakai, teman-teman. Beli satu set misalnya yang ukuran paling kecil ya. Ukuran yang paling kecil yang berapa mili ya, sampai yang ukuran berapa itu. Sampai yang batas ukuran L10 lah ya. L6 kan nanti kan dipakai untuk buka cover cylinder head ya, atau block top ya. Nah, selain itu kunci L satu set, kita mesti beli lagi kunci T ya, teman-teman. T10, T8, T12, T10 lah, utama T10 nanti dia untuk buka baut yang di, sebenarnya nggak usah gunakan T10 bisa, tapi kadang tuh sangat diperlukan, teman-teman. T10, T8 dia untuk buka blok mesin ya. Misalnya yang blok di sebelah bak kopling, terus nanti yang di sebelah itu kan banyak pakai kunci 8. T8 kita harus beli, T10 kita juga harus beli. T12 saya lupa saya ada beli atau enggak ya, teman-teman. Nah, teman-teman boleh ya, nanti udah dicatat, nanti disederhanakan lagi. Terserah teman-teman, misalnya beli yang dibutuhkan aja itu nggak apa-apa ya. Kunci T10, T8, T12 kayaknya sih nggak. Terus kunci apa lagi ya yang kira-kira kita pakai? Saya lupa 19 apa 21 atau 23 ya. Saya lupa itu untuk buka nanti roda, bagian roda. Ya, kita siapkan juga nggak ada salahnya sih. Siapa tahu nanti suatu hari kita mau pakai buka roda atau apa, kan kita minimal ada 14 kan tadi ring udah beli. 14, 17, 19 nggak tahu kepakai apa nggak, saya lupa. 19, 21, 23 saya lupa ya, teman-teman. Itu nanti teman-teman sederhanakan lagi lah peralatan yang mesti kita siapkan. Nah, selain itu kunci apa lagi, teman-teman ya? Obeng ya. Selain obeng ketok tadi kan, obeng plus minus yang agak panjang juga boleh. Agak panjang ya, soalnya untuk menjangkau nanti bagian-bagian yang kecil yang di rantai apa tuh, untuk setelan tensioner ya, tonjokan tensionernya ya, rantai keteng ya. Nah, itu kunci plus atau minus yang agak panjang tapi kurus itu, teman-teman. Yang bodinya agak kurus tapi panjang. Nah, supaya nanti bisa masukin untuk buka apa tuh segala macam ya.
untuk setel rantai keteng. Terus apa lagi ini? Kunci stok tadi kan udah. Terus kunci stok udah, apa lagi nih? Saya lagi membayangkan nih teman-teman. Kunci L ini penting untuk buka tutup cylinder head, cover cylinder head atau block cope yang bagian atas. Nah, kunci busi yang untuk Satria mungkin teman-teman udah punya ya, bawaan motor ya. Kalau nggak ada mesti beli ya. Kunci busi juga mesti beli. Nah, ini ada satu lagi teman-teman. Ya, buka kan harus mesti buka baut knalpot ya. Kadang itu yang bermasalah itu kalau mesin panas atau apa, paling susah buka itu baut knalpot. Saya punya pengalaman ya, knalpot patah di dalam teman-teman. Tapi beruntung sih akhirnya ketemu bengkel yang bisa untuk saya nyari pernah sampai 10 bengkel, mereka menolak teman-teman. Waktu belum patah bautnya. Waktu masih terpasang knalpot di lehernya itu ya, bautnya. Saya cuman minta tolong buka, nggak ada yang berani buka teman-teman. 10 bengkel nggak ada yang berani buka. Akhirnya nemu satu bengkel yang memang khusus spesialis ya untuk antisipasi kalau patah. Dia bisa ngelas, bisa dibor, dilas, dibor, terus dicor lagi. Nah itu untuk 2 baut tuh dulu saya habis 300.000. Ya memang susah sih, patah di dalam. Ternyata memang benar-benar patah di dalam teman-teman. Ya karena memang spesialis, akhirnya dilas apa, dibuka, dibor segala macam, terus dicor lagi. Akhirnya saya pakai baut tanam. Ganti baut tanam langsung dipasangin. Ya mudah-mudahan lah nanti saya bisa buka kembali. Makanya ini saya siapkan dulu peralatan ini. Nanti saya mau setting maaf. Saya persiapan mau setting klep. Kemarin saya udah beli payung klep ya, tapi yang original teman-teman. Saya belinya di dealer Suzuki ya. Saya beli di dealer Suzuki, cuman belum saya ambil. Nah, karena masih di PO ya, processing order. Jadi belum ditelepon, belum disuruh ambil. Masih lagi PO. Nah, itu saya beli itu cuman 4 biji ya. 4 biji payung klip itu sebenarnya kan beda-beda. Ada 2 set. Satu intake, payung klip intake, satunya yang payung klip exhaust. Nah, payung klip exhaust saya nggak tahu nih, saya kemarin lupa nanya. Kalau yang intake kalau nggak salah 50.000 apa 60 ya, tapi beda harga. Yang intake nggak tahu 50, yang exhaust 60 ya. Cuman saya lupa nanya, itu satu set apa cuman payung klip tok? Total yang untuk payung klip kan totalnya kan 4 biji ya. Berarti 2 set ya. 2 set itu 220.000. Cuman nah saya lupa. Mungkin nggak include kali kuku macan apa segala macam ya. Terus pernya juga mungkin belum termasuk kali. Nah, itu yang original. Nah kemarin juga saya beli selain payung klip, saya belinya nyicil dulu teman-teman. Belinya nyicil ya. Saya beli baut cover. Baut cover ini kenapa saya beli lagi? Soalnya kemarin udah dol teman-teman, udah sampai diketok. Sejujurnya itu kalau kemarin bukan gara-gara dol atau sampai harus diketok, saya nggak mungkin suruh teman saya tuh buka block cope-nya. Itu tahun 2023 saya ganti rantai keteng, itu suruh teman. Sebenarnya saya bisa lakukan sendiri, cuman ya gara-gara itu saya punya peralatan kan kurang lengkap, dan itu juga baut covernya itu dol. Kalau dol mana bisa buka teman-teman. Akhirnya saya suruh teman bawa alat-alatnya, akhirnya dibuka dan diganti rantai ketengnya. Sebenarnya itu beliau sih udah ganti rantai keteng, tapi nggak setting sim card-nya, karena sim card tuh kalau kita setting kan kita mesti lengkap, harus punya stok sim card ya.
Akhirnya saya cuma suruh ganti rantai keteng. Nah, saya suruh jangan kencangkan itu baut covernya. Ini udah 2 tahun nih belum saya buka nih teman-teman. Makanya kenapa kemarin saya, ini baru berapa, belum 1 minggu saya pesan baut cover ya, 4 biji. 4 biji itu teman-teman, itu udah habis 200.000. Ini bukan saya bohong nih, saya masih ada notanya. Kenapa habis 200.000? Memang 200 ya. Itu kan baut original. 1 biji itu bautnya itu 25.000. Washernya itu juga 25.000 teman-teman. Jadi untuk satu set baut dan washer ya itu 50.000. 50.000 kali 4, 200 teman-teman. Saya pikir kan saya beli itu dulu nyicil ya. Jadi total cuman beli payung klip dan baut itu habis 420.000. Nah, itu baru hanya itu. Baru payung klip dan baut. Belum lagi yang di dalam, teman-teman. Saya pikir kan saya beli yang penting-penting dulu, misalnya lidah tensioner ya, yang untuk rantai keteng ya. Terus beli rantai keteng. Terus beri tonjokan rantai keteng atau tensionernya ya. Nah, itu mesti kita beli. Cuman saya belum beli ya, saya nyicil. Pikir bulan depan lah saya beli lagi yang itu. Nah, setelah itu kita beli, nah, baru nanti kita bongkar mesin, pelan-pelan setting klepnya. Nah, ini yang penting teman-teman. Selain itu ya saya bilang tadi alat-alat peralatannya kita harus beli. Kalau nggak punya ya kita belinya nyicil teman-teman, jangan sekaligus. Kalau beli sekaligus berat. Soalnya saya udah pernah beli, itu minimal mau di atas 1 jutaan teman-teman. Total dari peralatan yang harus kita siapkan ya. Karena kita bukan bengkel teman-teman, otomatis kan kita nggak punya kompresor untuk semprot-semprot bersihkan. Nah, kita bisa akalin dengan misalnya kita punya kain yang bersih, kaos ya. Jangan kaos yang bahan polyester, jangan. Kalau bisa kita punya kaos tuh yang bahan katun atau coton ya, tulisannya coton. Jangan polyester. Polyester itu serat fiber ya. Nah, jangan yang polyester. Kita beli yang jangan beli, maksudnya kita kalau punya kaos bekas, bahannya itu harus katun ya. Untuk apa? Untuk nanti kita bisa bersihkan bagian-bagian yang kotor atau apa ya, dicampur dengan bensin ya. Nanti karena kita nggak punya kompresor, karena kita bukan bengkel ya. Ini saya cerita hanya untuk teman-teman yang pemula ya, yang misalnya bukan basic bengkel, nggak punya peralatan yang lengkap, nggak punya kompresor. Jadi minimal kita ada kain untuk bersih-bersih ya. Terus itu bensin, tapi harus hati-hati. Pokoknya setiap kali kita melakukan bongkar mesin atau apa, jangan sambil merokok. Ingat ya, jangan sambil merokok. Jangan pikir wah aman, nggak apa-apa, sering kok lihat orang merokok. Nah, itu kan belum kejadian ya, belum kejadian ya. Kadang kalau kita lihat mohon maaf nih ya, kita harus antisipasi jangan sampai kejadian teman-teman. Ingat, bongkar mesin atau apa, misalnya kita ada buat cuci bagian part-part mesinnya kan biasa kan gunakan bensin. Usahakan setiap, walaupun nggak ada pakai bensin, mau pakai apa, jangan merokok, jangan sambil merokok. Ini cuma untuk antisipasi, jangan sampai kejadian yang tidak diinginkan teman-teman, tahu kan. Nah, terus apa lagi nih, ini sih cuman saya berbagi pengalaman ya, karena saya udah pengalaman buka apa tuh bagian kopling ya, saya ganti kampas kopling sendiri. Nah, ini juga basic, saya juga pemula teman-teman, nggak ngerti apa-apa tentang mesin, tapi karena saya sering lihat YouTube ya, makanya saya jadi bisa. Nah, terus ini nantinya juga saya mau coba setting klep. Kemarin sih udah saya tulis rumusnya. Ini kemarin saya pernah bahas di sini ya. Ini cuman sebagai pengingat ya teman-teman, supaya kita nggak lupa. Ini masih ada coretan-coretannya cara hitung sim klep, setelah sim klep ya. Nah, ini saya kemarin udah saya upload ke YouTube juga.
Ini karena saya dapat ilmu ini yang dari ya pendahulu kita, yang senior kita atau guru-guru kita lah yang mahir. Jadi itu ilmunya tuh saya catat ke sini, pindahkan ke kertas. Jadi teman-teman ya, tadi cuman saya hanya berbagi ya peralatan yang harus kita siapkan apa aja. Ya teman-teman bisa lihat di YouTube sendiri deh, misalnya pas orang lagi praktek langsung buka mesinnya, nah, kita bisa tanya aja, atau misalnya beliau-beliau yang upload ke YouTube ada misal bilang siapkan kunci ini, teman-teman harus catat, harus dicatat supaya nggak lupa, terutama buat pemula yang ingin coba-coba setting klep ya. Nggak apa-apa, jangan pernah takut, awalnya juga saya nggak bisa kok. Nah ini makanya yang kali kedua nih, yang kali pertama kan saya udah buka bak kopling, udah ganti kampas kopling sendiri. Nah itu udah saya persiapkan dengan matang ya, sampai bisa buka dan pasang kembali. Nah teman-teman, saya juga sarankan misalnya kalau kita mau setting klep, kita harus tahu nanti part apa aja yang kira-kira tuh berpengaruh ketika kita buka. Ya, misalnya seal covernya, seal tutup cover ya, yang karet itu. Nah itu masih kita siapkan. Tahu-tahu misalnya pas lagi kita buka atau apa patah atau apa, atau memang udah aus, nah kita bisa ganti langsung. Kalau udah selesai kita bisa ganti tutupnya kan, kita bisa pasang lagi. Terus itu juga untuk setting SIM card kan otomatis kan buka blok kop yang cylinder head kan, terus knalpot kan dibuka juga ya. Kalau kita misalnya mau bongkar bagian yang apa tuh, yang noken asnya itu ya, yang blok noken as, kita kan mau misalnya mau keluarin ya, otomatis kan kita pasti buka leher knalpot yang ada dua tuh bak knalpot. Nah itu mesti disiapkan apa teman-teman. Ini pengalaman saya dulu udah pernah sering kejadian karena jarang ganti yang seal atau packing yang di knalpot itu kan jarang ganti. Begitu kita copot itu pasti rusak teman-teman. Nah rusak, kalau udah rusak itu efeknya apa? Pasti suara knalpot itu kayak ada bocor gitu. Nah itu asal suara bocornya. Jadi kalau teman-teman nggak mau suara bocor knalpot ya, harus ganti juga packingnya, siapkan packing yang baru. Itu saran saya teman-teman ya. Nah selain itu ya teman-teman bisa cari sendiri lagi ya, literasi di YouTube. Kalau misalnya cari cara setting klep, nanti tanya aja kira-kira part apa lagi yang mesti kita siapkan. Ini hanya saran saya sih teman-teman. Saya lagi mempersiapkan juga sambil nonton YouTube lagi. Nah, saya sambil mempersiapkan peralatan atau part apa aja yang harus kita siapkan lagi. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video dari saya. Cuma intinya sih saya tadi hanya ingin review ini sih teman-teman. Nih, review filler gauge-nya atau filler gauge tulisannya ya. Nah, ini supaya teman-teman nanti bisa beli yang seperti ini, yang lebih lengkap yang ini. Kalau yang ini kan agak terbatas. Sebenarnya bisa pakai tapi terbatas teman-teman yang ini. Nah, ini sih lebih lengkap lah ya. Oke, harganya nggak sampai 30.000, cuma 21.000 kayaknya, 21 atau 23. Itu saya beli yang di toko online ya, udah berikut ongkir ini ya. Nah mungkin sekian dulu video dari saya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton. Jangan lupa like and subscribe. Thank you. Pilih lagi teman-teman.